Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, para hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, hari di acara pernikahan ataupun acara walimatul urs saudara kita Akhi Haikal Rizki Nugraha dan Ukhti Najwa atau yang sering dipanggil dengan Wawa, alhamdulillah telah melaksanakan akad nikah kemarin di kantor KUA Langsalama, dan kami tentunya mendoakan semoga pernikahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lak wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga pernikahan ini bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa pula kami berterima kasih kepada setiap pihak yang telah membantu dan mensukseskan acara ini, mulai dari membantu bagaimana memperkenalkan antara kedua mempelai hingga sampai ke hari akad, dan hingga tiba pada hari yang berbahagia ini menjadi puncak kebahagiaan para pengantin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati pula kedua perangkat baik dari Gampung Selalah dan tamu kami dari Gampung Blangsenibung, mulai dari Bapak Kecil, Kepala Lorong, Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak orang-orang tua kami, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami berupaya untuk memberikan sepatah dua kata. Bukan kami orang yang paling hebat, bukan kami orang yang paling sukses di dalam menjalani roda pernikahan. Hanya saja ada sedikit yang kami ketahui dari ilmu pengalaman yang tidak seberapa dibandingkan orang-orang tua kami yang mungkin jauh lebih duluan merasakan ibadah terpanjang ini, yaitu pernikahan. Namun kami diberi amanah untuk sedikit memberikan nasihat tentang pernikahan, yang mana perlu diketahui bahwa pernikahan adalah ibadah yang amat agung. Bahkan dia menjadi ibadah terpanjang di dalam kehidupan kita. Maka nasihat kami kepada Abang Haikal dan adik Wawa agar banyak-banyak berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah ini yang telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana antum berdua Allah Subhanahu wa taala jodohkan, Allah takdirkan untuk bertemu dan berjodoh dalam keadaan kalian berdua orang yang dikategorikan sekufu di dalam agama. Abang Haikal orang yang tumbuh besar di pendidikan agama, begitu juga kakak Wawa
orang yang tumbuh di atas pendidikan agama pula. Bahkan yang luar biasa, kami informasikan kepada para tamu undangan kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kedua pasangan ini adalah pasangan yang mereka berdua orang-orang yang telah hafal Al-Quran 30 juz. Sebagaimana Abang Haikal, begitu juga Kakak Wawa. Mereka berdua adalah pasangan yang telah menghafal Al-Quran selesai 30 juz. Dan ini yang dikatakan sekufu. Ini yang dikatakan setara. Karena kesetaraan di dalam pernikahan ini penting. Sekufu, setara, sejalan, kemudian sebanding, ini perlu di dalam agama. Tapi yang perlu diperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah, para tamu undangan kami, sekufu di dalam pernikahan yang dimaksud adalah sekufu dalam agama, sekufu dalam syariat, sekufu di dalam akhlak, bukan sekufu di dalam sosial kehidupan. Bukan masalah orang kaya harus dengan orang kaya, nggak boleh nikah antara orang kaya dengan orang miskin, bukan. Di dalam agama kita sekufu dalam pernikahan bukan itu. Nah, tapi sekufu setara di dalam pernikahan yang diinginkan dalam agama adalah sekufu setara di dalam syariat, akhlak, bukan status sosial. Dan alhamdulillah mereka berdua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasangan yang sekufu di atas syariat dan di atas agama. Maka nasihat kami kepada Abang Haikal dan Kakak Wawa, perlu diketahui bahwa pernikahan ini, tujuan nikah itu ibadah. Semua kita harus tahu tujuan nikah yang pertama kali adalah ibadah. Bukan hanya sekedar cari pasangan, kemudian menikmati hari pernikahan dan hari-hari berdua tanpa ada nilai ibadah dan perjuangan di dalam agama. Tapi tujuan yang sebenarnya dari menikah adalah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tujuan dari menikah itu untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah setelah menikah. Bagaimana ibadah-ibadah yang ketika kita masih sendirian kurang semangat atau kurang maksimal, maka setelah menikah harus maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ibadah-ibadah wajib sampai ibadah-ibadah sunnah. Dari salat wajib sampai salat sunnah, dari puasa wajib sampai puasa sunnah, dan ibadah-ibadah lainnya. Harus lebih bersemangat. Terlebih lagi Abang ganteng Haikal sudah mendapatkan seorang yang dia cari hari selama ini, atau telah dipertemukan dengan seorang gadis yaitu Najwa. Maka Najwa demikian telah mendapatkan seorang pangerannya yaitu Abang Haikal. Maka kalian berdua harus pandai-pandai menjalankan ibadah pernikahan ini di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan janji yang telah kalian ikat mengatasnamakan agama dan Allah Subhanahu wa taala. Haikal dan Najwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersemangatlah di dalam melakukan ibadah-ibadah sebagaimana yang kami sampaikan tadi, dari yang wajib sampai yang sunnah. Di antara yang sunnah, ibadah yang hendaknya kalian lakukan sebagai tanda romantisnya kalian, hendaknya sering-sering untuk sholat malam berdua. Kalau yang lelaki bangun, maka dia ikut membangunkan istrinya. Kalau istrinya yang duluan bangun, maka dia membangunkan suaminya untuk sholat, minimal sholat witir sebagai penutup sholat malam. Dan ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendoakan rahmat kepada pasangan yang menyibukkan hari-harinya dengan ibadah dan salat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu rajulan
shalla minal laili wa ayqadha imra'atah fa in abad nadha fi wajhihil ma. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seorang suami yang dia salat malam kemudian dia ikut membangunkan istrinya. Kalau istrinya tak mau bangun, kata Nabi SAW, silahkan percikkan mukanya dengan air. Begitu pula kalau istri duluan bangun, dia salat malam, melihat suaminya belum bangun, maka suami istri boleh memercikkan air ke wajah suaminya agar bangun sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abang Haikal dan Najwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan lain menikah itu untuk menundukkan pandangan. Sebelum menikah kita sudah tundukkan pandangan, maka setelah menikah lebih-lebih lagi pandai di dalam menundukkan pandangan dan menjaga syahwat. Karena tujuan menikah diantaranya agar kita bisa menjaga pandangan kita. Nabi SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Kata Nabi SAW, wahai para pemuda, wahai anak-anak muda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, segera menikah. Dan ini seruan untuk pemuda-pemudi kaum muslimin yang sudah mampu untuk menikah, yang dia sudah ada ba'ah kemampuan untuk menikah, hendaknya segera menikah. Menikah tidak perlu menunggu umur 30 tahun. Menikah tidak perlu menunggu umur 25 tahun. Menikah tidak perlu menunggu harus ada kerja tetap, karena yang menjamin kehidupan kita bukan pekerjaan tetap, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu akan semakin lancar ketika dia mau menikah dan menjalankan ibadah dengan pernikahannya. Maka Nabi SAW menyatakan, wahai para pemuda, siapa yang sudah sanggup menikah, silakan menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih mampu engkau menundukkan pandangan. Dengan menikah engkau lebih mampu menundukkan pandangan dan lebih mampu untuk menjaga syahwat. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, maka hendaknya dia banyak-banyak berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menahan syahwatnya dan sebagai benteng daripada syahwatnya yang menggelora. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan menikah diantaranya agar mampu menundukkan pandangan. Bukan berarti setelah menikah berarti kita tidak tertarik dengan lelaki di luar. Bagi wanitanya begitu juga lelaki tidak tertarik dengan wanita yang ada di luar. Tetap terkadang syaitan itu datang kepada seorang lelaki yang telah menikah, datang kepadanya mengarahkan matanya kepada perempuan yang tidak halal baginya. Ternyata kayaknya wanita itu lebih menarik daripada istri saya. Kayaknya wanita itu lebih cantik daripada istri saya. Dan syaitan akan berusaha untuk menyerumuskan seorang lelaki, seorang suami seperti itu. Dan yang namanya laki-laki pasti merasakan itu. Dan itu timbul dari syaitan dan syahwat yang rusak. Makanya tidak sedikit dari lelaki ketika dia melihat wanita lain, dia sudah menikah, dia sudah punya istri, dia melihat wanita lain kok lebih menarik, kok lebih anggun, kok lebih putih, kok lebih cantik dan seterusnya. Maka kami menasehati, kalau hal-hal yang seperti ini terjadi pada Abang Haikal, maka segeralah menghubungi istrinya, menjumpai istrinya, mendatangi istrinya. Kenapa? Karena apa yang kita lihat pada wanita-wanita di luar sana, semuanya ada pada istri kita. Bahkan apa yang kita lihat dimiliki oleh wanita-wanita di luar di sana, ada semuanya pada istri kita, bahkan mungkin lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena yang ini halal dan yang itu di luar sana haram. Begitu juga bagi wanitanya. Tidak menutup kemungkinan bagi wanita yang sudah menikah, terkadang syaitan membuat pandangannya liar di luar.
Dia melihat laki-laki sehingga terbetik di dalam hatinya, kok abang ini lebih ganteng dari abang yang di rumah. Kok abang ini, laki-laki ini lebih menawan, lebih tampan daripada suami saya yang di rumah. Maka sama seperti keadaan laki-laki tadi. Seorang wanita hendaknya langsung menemui suaminya, menghubungi suaminya, dan dia mendatangi suaminya. Karena apa yang dia lihat dari lelaki-lelaki di luar, semua itu ada pada suaminya. Dan apa yang ada pada suaminya jauh lebih baik. Karena apa yang ada pada suaminya itu telah halal untuknya. Dan apa yang dia lihat pada lelaki-lelaki di luar sana itu tidak halal baginya. Para tamu-tamu undangan kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah menikah, kita lebih mampu lagi untuk menjaga syahwat kita dan pandangan kita. Kemudian juga di antara tujuan menikah yang perlu diketahui oleh para pasangan, bahwa tujuan menikah untuk memiliki keturunan. Untuk memiliki keturunan dan memperbanyak keturunan. Walaupun bukan itu tujuan utama, tapi itu diantara tujuan menikah untuk memiliki keturunan. Untuk apa ada keturunan? Untuk memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berbangga dengan umatnya yang banyak nanti pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawwajul walud al-wadud fa inni mukatsirum bikumul umam." Nikahilah oleh kalian wanita-wanita penyayang dan wanita yang banyak anak. Kenapa? Karena aku berbangga kepada kalian dengan jumlah umatku yang amat banyak nanti di hari kiamat. Jadi Nabi perintahkan kita untuk menikahi, memilih wanita yang wadud. Wadud itu memiliki sifat kasih sayang. Dan walud, yaitu wanita yang subur, potensi untuk dia punya anak banyak besar. Maka pilih wanita yang seperti ini. Di antara wanita yang menjadi kriteria seorang muslim untuk dinikahi, wanita yang penyayang dan wanita yang banyak anaknya. Kenapa? Ini disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa tahu dia itu penyayang dan dia itu banyak anak? Lihat keturunannya, lihat ibunya, lihat keluarganya yang ada di atas. Insya Allah turun ke dia juga kurang lebihnya. Nah, maka kami juga menyemangati para pengantin, memberi saran dan agar memperbanyak doa dan ikhtiar, punya cita-cita bagaimana keluarga saya harus banyak anaknya, sehingga orang tua kita juga pengen harus banyak cucunya, harus banyak cucu, harus banyak anak. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu program KB. Apa itu program KB? Keluarga banyak anak. Bukan keluarga berencana untuk stop anak, tapi keluarga berencana banyak anak. Karena Nabi berbangga dengan umatnya yang banyak nanti di akhir di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga memperbanyak hamba Allah agar semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk surga bersama-sama. Abang Haikal dan kakak Wawa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian berdua telah halal mulai dari kemarin. Akadnya berlangsung jam 8.30 di KUA Langsalama. Ketika telah dikatakan qabiltu, saya terima nikahnya, di situ langsung sah menjadi pasangan hidup sampai mati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan pasangan ini, yaitu Abang Haikal dan kakak Wawa, sampai ajal menjemput dan sampai keduanya juga bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kita semuanya. Abang Haikal dan kakak Wawa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dari kemarin telah halal dan dari kemarin sudah bebas untuk dibawa-bawa. Saya ingin sedikit menyinggung, ada kebiasaan yang agak pelik, ada sebagian kebiasaan yang agak aneh.
di tengah-tengah kaum muslimin. Apa itu? Tidak boleh si wanita dibawa-bawa oleh suaminya kalau hanya baru selesai akad. Kapan boleh dibawa? Kalau sudah selesai resepsi. Ini agak sedikit keliru ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebenarnya kalau menurut agama, begitu setelah selesai akad bebas, mau dibawa kemanapun, mau diapain saja, sudah halal, sudah boleh, silahkan. Ya, namun kebiasaan masih berlaku di tempat kita, tunggu selesai resepsi dulu baru boleh dilepas. Tapi sebenarnya di dalam agama, selesai akad boleh langsung dibawa. Umpamanya misalkan ada pasangan, siangnya dia selesai akad, malamnya dia mau jalan-jalan bawa istrinya, atau tidak mau tinggal di rumah, mau nginap di apartemen, mau langsung booking di nginap di hotel, boleh. Walaupun akadnya, walaupun resepsinya besok atau lusa, hari ini dia sudah halal dan bebas mau kemana saja. Tapi yang sayangnya sebagian orang masih menganggap, oh nggak boleh, kualat nanti, oh nggak boleh, itu pantang. Ini keliru ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan dibawa, boleh. Hanya saja kalau memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan demi maslahat bersama, silahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara alhamdulillah hari ini kita berada di acara walimahan Abang Haikal dan Kakak Wawa. Alhamdulillah tamu wanita punya tempat sendiri dan tamu laki-laki punya tempat sendiri, dan ini bagian dari sunnah ketika membuat acara, tidak ikhtilat, tidak campur baur. Kemudian ya walimah ya menurut kemampuan masing-masing, tidak memaksakan ya harus mewah, harus begini, harus begini, harus begini, ya tidak. Jadi walimah itu hukumnya sunnah, dan inti dari walimah adalah makan-makan. Inti dari walimah adalah makan-makan. Bagaimana yang penting makannya enak, ada makanannya, itu inti daripada walimah. Bukan gedungnya, bukan tempatnya, bukan kemewahan lainnya, tapi yang penting semua tamu bisa makan. Apakah harus daging? Enggak mesti daging, apapun itu bisa untuk walimah. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, ketika Nabi melihat ya dia agak lain sedikit, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, aku baru menikahi seorang wanita. Maka Nabi mendoakan keberkahan kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Nabi mengatakan, aulim walau bisya, wahai Abdurrahman, buat walimah walaupun hanya seekor kambing. Seekor kambing di sini bukan sebuah patokan. Yang mau pakai kambing silakan, pakai sapi silakan, pakai ayam silakan, pakai ikan silakan. Yang penting makan-makan, mengundang rekan-rekan, saudara-saudara, famili kita, tetangga kita. Dan jangan lupa mengundang orang-orang susah, mengundang orang-orang miskin di dalam kebahagiaan kita di hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walimah ini untuk mengumumkan, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah saya sudah menikah. Makanya dibuat walimah, biar apa? Biar orang tahu. Nah, ketika orang tahu, diundang, oh sudah menikah si fulan, datang kemari makan-makan, ikut berbahagia sebagaimana bahagianya Abang Haikal dan Kakak Wawa. Para tamu kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kami menyinggung, semoga bermanfaat ya, permasalahan yang sering terjadi di walimahan, semoga tidak terjadi di tempat ini. Biasanya kalau sudah walimahan banyak hal-hal yang terbengkalai, di antaranya sholat 5 waktu. Kalau sudah ada acara banyak sholat 5 waktu dilalaikan atau bahkan mungkin ditinggalkan, maka ini jangan sampai terjadi di kita, di tempat kita, apalagi terjadi pada saudara-saudara kita. Kapanpun waktu sholat, mau walimahan, mau acara apapun, waktu sholat kita sholat. Yang laki-laki ke masjid, yang perempuan boleh sholat di rumahnya. Maka jangan sampai gara-gara acara seperti ini kita
meninggalkan kewajiban kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang tidak baik sering terjadi di acara walimahan adanya kebiasaan memutar musik, adanya biduan-biduan yang menyanyi, yang berjoget. Itu tidak elok untuk kita jalankan dan kita tiru, karena itu termasuk kefasikan dan keburukan, karena kita seorang muslim tidak layak menjalankan hal-hal yang demikian. Adapun walimahan dengan nasyid, dengan hal-hal yang lantunan-lantunan yang bagus maknanya, maka itu diperbolehkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga walimah ini dibuat di kediaman mempelai wanita, tidak juga mengganggu jalan kaum muslimin. Ini termasuk contoh yang baik. Karena di antara contoh yang tidak baik ketika kita membuat walimahan, membuat acara pribadi tapi memakai jalan umum, maka ini penting untuk kami ingatkan. Ini di antara yang kurang elok atau bahkan memang tidak elok. Nah, karena kita kaum muslimin disuruh oleh Nabi SAW untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan malah mendatangkan gangguan di jalan. Kata Nabi SAW tentang menyingkirkan gangguan dari jalan, bagian tingkat keimanan yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu tingkat keimanan yang paling rendah. Ada batu di jalan, kita singkirkan. Ada ranting di jalan, kita singkirkan. Kenapa? Mengganggu kaum muslimin, mengganggu kenyamanan kaum muslimin. Kalaulah hal-hal yang kecil disuruh singkirkan, maka jangan sampai kita malah mengadakan hal-hal yang besar, menutup jalan kaum muslimin. Apalagi acara yang kita buat, kita mengharapkan doa kaum muslimin, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, doa-doa yang baik diucapkan oleh kaum muslimin. Tapi kalau kita memakai atau menutup jalan, apa yang akan disampaikan oleh orang kepada kita? Kita akan mendapatkan amarah orang, kita akan mendapatkan laknat orang dan kebencian orang memakai fasilitas umum untuk pribadi kita. Betapa banyak orang-orang yang emergensi, orang-orang yang mendadak punya keperluan, ketika dia ingin memakai jalan ternyata jalannya tertutup. Apa yang terjadi? Makian pun keluar, laknat pun keluar. Dan alhamdulillah hari ini kita melakukan acara resepsi pernikahan tidak memakai jalan kaum muslimin. Ini saya kasih apresiasi dan jempol yang luar biasa kepada kedua mempelai. Bapak Ibu tamu-tamu undangan kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mendoakan kepada terutama Abang Haikal, kemudian juga Kakak Wawa, semoga pernikahannya pernikahan yang membawa kebahagiaan, pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena juga tujuan menikah untuk mendapatkan ketenangan. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa? Kalian menikah, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang. Litaskunu ilaiha, agar kalian nyaman dengan pasangan kalian. Jadi semoga kehidupan setelah menikah lebih tenang, lebih bahagia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk Ananda atau saudara kami Haikal dan Najwa. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para tamu undangan. Jazakumullahu khairan yang telah berhadir dan mencicipi hidangan yang telah disiapkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.